Perkenalkan, nama saya Akbar Uludin Mano, selaku pemateri dari kelompok terbang. Di sini saya memiliki tim yang bernama Raga Wibawa Ginting dan Dava Noval Farneo. Dari sini udah masuk ke persentase 3 dari kelompok terbang. Nah, di sini notnya adalah siswa menerangkan bagaimana pengolahan proses dalam tahapan-tahapan praproduksi. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Praproduksi. Jadi yang kami lakukan di tahap praproduksi ini, yang pertama adalah pitch idea. Mencari referensi dari inspirasi dari sekitar. Nah, kami itu yang pas awal pembuatan ini, memang sebelumnya itu udah ngelihat bagaimana kita ini mau bawa kemana alur ceritanya. Kayak ibaratnya kami udah lihat dari sebelumnya cerita ini mengenalkan tentang anak kecil. Berarti yang kami riset di sini adalah apa aja sih yang disukai anak kecil sebelumnya. Karena kalau misalnya anak kecil dia suka pesawat, dia suka kereta api, ada yang nggak ada suaranya. Oh iya, gitu. Jadi sebelumnya udah sering saya jelasin juga, ada banyak bahan-bahan baru atau cerita baru yang kami masukkan ke dalam cerita terbang ini, kayak gitu. Nah, contohnya dari Phineas and Ferb ini, nggak bosan-bosan saya jelaskan kembali kalau misalnya ini bukan buat short movie aja, bukan buat episode aja, tapi ini bakal dijadiin movie selanjutnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bosan di film episodenya, jadi kalau dari saya sendiri, dan ini mungkin bisa jadi tambahan, mungkin tiap bulan atau berapa bulan sekali itu bakal muncul special episode-nya, seperti itu. Nah, jadi pitch idea ini penting sih menurut saya. Baru setelah itu, tahapan kedua kami lakukan brainstorming. Jadi pitch idea itu masing-masing dari kami itu belum dikelompokkan menjadi satu hasil. Nah, di sini brainstorming dengan tim produksi. Jadi kami lakukan tahap brainstorming ini itu dengan berbeda tempat lokasi. Kami nggak satu kampus ceritanya. Sekarang dikarenakan pandemi itu masih sering gitu. Kami brainstorming itu memang di grup di luar dari grup kita ini gitu. Brainstormingnya itu kami sebelumnya membuat satu bahan permasalahan apa yang ingin ditambahkan. Contohnya kayak Raga memberikan bahan pertanyaan. Nah, saya sama Dava itu bagian untuk diskusinya kayak gitu. Raga pun juga termasuk dalam. Nah, baru jika udah scriptwriter membuat plot cerita awal. Nah, inilah yang kami lakukan sebelum adanya cerita terbang ini. Jadi sebelumnya itu karena saya itu datang di tengah produksi awal, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Raga sama Dava, karena untuk tahap scriptwriter membuat plot cerita awal ini mereka berdua, seperti itu. Jadi sebelum saya ini di tim terbang ada satu orang yang memang udah tergabung duluan, tapi karena ada masalah sebelumnya di sini terkait dengan visi dia yang nggak kuat ngebuat alur cerita terbang ini. Jadi dia tuh tergantikan dengan saya, seperti itu. Scriptwriter mulai menulis skrip cerita. Nah, dari habis membuat plot cerita ini, Raga sama Dava itu juga membuat skrip ceritanya. Jadi udah ada plot cerita, ada juga skrip cerita kayak dialog. Nah, dialog ini kami gunakan dengan kayak silent. Nah, kami nggak gunain dubbing, kami nggak gunakan voice over. Dan itu tuh menggunakan konsep silent movie. Nah, kami gunain itu bagaimana? Nah, kami itu gunakan animasi ini, dialognya itu dengan cara gestur. Memang gestur animasi ini dapat diceritakan kayak gitu. Nah, dari hasil rembukan kami, dari scriptwriter membuat plot, baru sama skripnya juga. Nah, itu sebelumnya juga kami memiliki yang namanya dosen pembimbing. Nah, kami itu nggak cuma bertiga aja dalam ngerjain ini, memang ada dosen yang membimbing kami dalam ngerjain tempat ini. Seperti itu. Jika sudah, pasti dapat revisi. Nah, kemarin itu kebetulan
karena ada yang memang keputus dari kita, kayak ibaratnya jalur ceritanya tuh di kita tuh memang udah jelas, tapi di orang lain tuh masih belum jelas. Nah, kami dapat referensi dari dosen itu, kayak gitu. Kami diperbaiki, nah kami menambah shoot lah ceritanya, di shoot awal, kayak gitu. Karena kalau menurut saya mungkin nanti jika udah rilis, mungkin teman-teman bakal tahu masalahnya itu di mana gitu. Masalah dari short movie kami, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, skrip yang sudah final dikirim ke storyboard artis untuk di breakdown menjadi visual. Nah, setelah skrip, setelah plot, kami mendapat revisi. Nah, masuklah ke storyboard. Sebelumnya di storyboard juga ini kami dapat revisi kayak gitu. Storyboard ini nanti bakal saya kasih tahu. Ini contoh-contohnya. Nih, contoh sebelum jadi hasil terbang ini, kami udah buat storyboardnya. Ini contoh-contoh storyboardnya. Di dalam storyboard itu juga jelas, kami selalu memantau dengan scene dan panel. Di sini letak nanti pas saat produksi itu kita nggak keteteran. Jadi misalnya ada tukang background dan tukang animasinya itu biar dia tuh nggak miskom. Karena kalau misalnya nggak ada panel atau scene di sini untuk jadi patokan setiap pergerakannya atau backgroundnya itu nanti bakal ada miskom, bakal berbeda kayak gitu. Karena itu scene sama panel penting sekali pada saat proses pembuatan animasi ini, kayak gitu. Dan halaman juga menurut saya. Jadi untuk halaman itu di bagian compositing itu sangat penting menurut saya, kayak gitu. Nah di sini juga di dalamnya ada action, dialog sama timing. Nah action ini itu tuh pasti bakal saling nyambung antara dari panel 1 sampai panel 3 dan lainnya seperti itu. Ini bakal nyambung. Ini bakal nyambung. Ini dia, Davi terkejut. Nah, itu pasti bakal nyambung. Nah, setelah itu bakal ada yang namanya dialog. Nah, karena ini silent movie, dialog kami kosongkan. Tapi di dalamnya itu kami langsung meletakkan gestur-gestur yang memang itu bisa menjelaskan bagaimana si Davi ini menjelaskan sesuatu. Ibaratnya tuh dia tuh pengen naik odong-odong, tapi dia tuh kecewa, nggak bisa. Nah, kami tampilkan wajah dia atau murid dia tuh kayak sedih seperti itu. Terus untuk timingnya juga, untuk timing itu kami pasti ngasih waktu. Dan itu timingnya tuh nggak memang main-main. Kayak ibaratnya dia ngambil ikan seperti itu. Nah, saya hitung, saya bayangkan seberapa lama sih ngambil ikan. Karena yang kami ambil tuh 24 frame untuk 1 detiknya. Saya bakal hitung, ini bagaimana nih caranya. Saya hitung kayak misalnya dia ngambil koin yang di sini, yang di kaos kaki. Nah, ini berapa detik? Misalnya dari 25 sampai 29. 26, 27, 28, 29. Nah, itu ada lebih-lebihnya 4 detik seperti itu. Naruh celengannya, ngambil uang di akuariumnya. Nah, itu juga udah ditentuin timingnya. Nah, fungsi storyboard inilah penting menurut saya. Nah, di sini juga kami sering juga dapat revisi. Ini kenapa ada dosen pendidikan? Nah, kami bakal disitulah kami ngerevisi cerita-cerita apa yang memang harusnya direvisi, kayak gitu. Terus yang kedua adalah menjadi acuan selama proses produksi animasi. Inilah storyboard, acuan yang memang tuh betul-betul melekat gitu pada saat proses produksi animasi. Memang nggak cuman plot sama skrip aja gitu, ya memang itu cukup penting. Tapi kalau misalnya storyboard juga hilang di dalam proses pembuatan animasi ini, menurut saya itu bakal fatal gitu. Karena kita tuh nggak bisa ngebayang-bayangin, ibaratnya kalau misalnya di videografi misalnya yang aslinya, yang real life-nya beda sama animasi, itu masih bisa dibayangin karena kita yang ngelakuin gitu. Bukan animasi, kita harus buat dulu, takutnya pasti pada saat proses produksi bakal ada yang lupa. Misalnya 1 scene, 2 scene, itu pasti bakal ada yang lupa. Kayak gitu. Makanya itu dilengkapi dengan waktu yang ada di dalam storyboard. Ini yang ketiga, sebagai acuan bagi direktur dalam mengestimasikan durasi animasi. Nah, timing juga penting memang. Jadi di dalam skrip itu memang harusnya itu cuman yang ada tuh dialog, plot juga, plot cerita. Nah, treatment juga, sinopsis di dalamnya. Tapi yang kita diajukan di dalam storyboard itu memang action-actionnya. Apa sih kita pecahkan treatment apa sih yang bisa dijadikan yang dimasukkan dalam storyboard. Ibaratnya kita menyimpulkan di dalam storyboard ini supaya nanti
nanti misalnya ada tim yang bernama storyboard artisnya itu nggak kebingungan, dia tuh mau ngapain gitu. Dia pengen ngelakuin apa aja, misalnya Davi menjemur baju, mengangkat air, dan menjemurkannya. Nah, jadi kan itu kan 3 kegiatan. Nah, nanti pas saat penggerakannya itu sudah jelas, bisa diartikan langsung, nggak bertele-tele. Ibaratnya Davi sedang menjemur baju dan dia ingin mengambil ember, nah itu kan pasti bakal memakan waktu lagi. Nah, disinilah apa namanya yang di storyboard ini dipersingkat kayak gitu. Oke, masuk ke selanjutnya. Bersama dengan storyboard selesai, production design atau art director akan merancang konsep visual. Nah, di sini juga kami bakal pada saat ingin melakukan produksi, di tahap produksi juga pasti bakal ada yang namanya brainstorming lagi. Setelah storyboard selesai, kita bakal ngerembukin di dalam background ini warnanya warna apa aja gitu. Apa yang kita mau masukkan di dalam background, karena apa? Kebanyakan orang nggak kompleks dia kalau misalnya gambar storyboard yang memang tuh pengen dibuat animasi tuh, dia tuh cuma seperti ini, tapi hasilnya ada di bagian teaser. Yang di bagian ini juga saya masukkan ke dalam teasernya, bisa dilihat di YouTube nanti. Itu pasti bakal ada yang lebih kompleks gitu, di background bakal ada yang ditambah-tambahkan kayak gitu, karakter, kostum, properti, dan model sheet-nya. Nah, di karakter juga dia tuh pasti bakal ada perbedaan sedikit gitu. Walaupun kostumnya misalnya nanti ingin ada perubahan pada saat ingin dijalankannya, justru dan model sheet-nya akan digunakan oleh semua artis dan animator. Nah, itu juga udah jelas tuh. Nanti kita bakal misalnya kita masuk ke tahap produksi, nanti kita harus juga memikirkan di tahap kita produksi. Sebelum masuk ke produksi, kita harus memikirkan gimana setting kostumnya itu pas buat si karakternya. Nah, nggak cuma ini doang. Jadi kita tuh harus mastiin kalau misalnya kostum anak kecil itu bagaimana. Nggak semuanya tuh mematuk sama storyboard, pasti bakal ada perbedaan kayak gitu. Terus di sini juga ada yang namanya model sheet, berisi informasi tentang setiap karakter, properti, dan special effect. Nah, di sini juga nantinya di dalam storyboard ini bakal ada pemberitahuannya seperti yang namanya zoom out atau zoom in. Nah, itu nanti bakal dikasih tahu properti apa aja. Nanti semuanya bakal ditata rapi kayak gitu. Karakter ngapain, properti ngapain, special effect-nya ngapain, karakternya ngapain sih, kayak gitu. Nah, karena ini cuman presentasi 3 ini cuman dinotkan siswa menerangkan bagaimana pengolahan proses dalam tahapan produksi. Nah, cuman ini adalah yang kami bahas gitu. Tentang produksinya itu tentang pitch idea, brainstorming, script writer. Di situ ada lagi di dalamnya script writer, ada storyboard lagi. Terus di sini tuh storyboard fungsinya apa. Nah, itu udah masuk dalam pengolahannya. Nah, di sini ada contoh-contoh dari storyboard terbang. Ini saya bakal terjemahin sedikit. Nah, pada saat si Davi ini ingin main odong-odong lagi, Davi ini mengumpulkan uang. Davi mengumpulkan uang di akuarium, kaos kaki, di dekat buku-buku yang ini, di dekat sepatu, di bawah bantal. Nah, pada saat yang terakhir, Davi ini menaruhnya di celengan untuk dikumpulkan. Tetapi TV-nya ini berbicara tentang kalau misalnya kita tuh nggak boleh gitu keluar karena corona kayak gitu. Jadi kayak dia tuh kecewa gitu pas dia nengok setelah Mas ambil celengan, dia nengok ke samping, dia nengok ke TV, terus dia nengok kalau misalnya di berita TV itu ada anak kita tuh nggak boleh keluar, ceritanya kayak gitu. Nah, Davi ini terkejut kan, nah dia kecewa setelah itu. Dia kecewa karena berita corona ini semakin tinggi. Nah, kayak gitu. Nah, disinilah walaupun nggak ada dialog, kita bisa nyimpulin kalau misalnya dengan bahasa gestur yang memang menurut saya itu juga cukup worth it, mengurangi waktu produksi itu semakin lama, itu juga udah bisa jelas gitu. Nah, dengan gestur aja kita bisa lihat dengan dia kecewa. Davi murung, Raf melihat adiknya tampak murung. Nah, disinilah masuk ke abangnya seperti yang kemarin. Abangnya juga bingung kenapa Davi seperti itu. Nah, dia tuh ternyata abangnya udah tahu sebelumnya kalau misalnya Davi ini pengen naik odong-odong lagi. Nah, jadi abangnya punya ide. Abangnya menelpon Aceng. Jadi ini saling menyambung gitu. Nggak cuman
cerita Davi doang, tapi juga di situ pasti kami bakal nyempilin yang namanya karakter-karakter tambahan atau karakter pembantu supaya cerita ini terlihat ramai kayak gitu. Sama juga seperti apa namanya Phineas and Ferb. Nih, sebenarnya cuma dua orang ini aja, tapi karena di akhir ini datang kakaknya, jadi terlihat ramai gitu. Dan ada aksi-aksi dari si Platypus. Tuh. Nah, baru setelah itu dia nelpon Aceng dan mereka tuh akhirnya membuat lah apa namanya si odong-odong ini nih dengan cerita-cerita yang seperti ini. Nih, mungkin kalau misalnya saya kasih bocoran sedikit, di Terbang ini itu apa namanya kami dengan mengurangi tahap produksinya itu kami nggak menggerakkan keseluruhannya, tapi kami menggerakkan kayak dengan pergabungan zoom in, zoom out, dan zoom in. Jadi ibaratnya kayak ada yang memang layar player itu digunakan gitu, supaya dia tuh menambah waktu. Ibaratnya ini pada saat Siraf membuat peralatan bawa peralatan banyak, dia itu cuman kayak muncul Siraf tuh dari belakang ini, terus apa yang nomor 2 ini juga, baru yang nomor 3 nih. Jadi dia tuh kayak satu, dia nggak bergerak, dia nggak berjalan, tapi dia cuma muncul aja satu, satu dan satu. Nah itu juga menurut saya pengurangan dari pergerakan itu menurut saya cukup worth it sih, seperti itu. Ini juga kami gunakan 3 ini dengan kayak foto, ibaratnya kayak setelah mereka teleponan langsung muncul foto, keren, kayak ada yang dokumentasiin gitu, padahal bukan, sebenarnya bisa digerakkan, cuman untuk menghemat apa namanya proses produksinya di tahap praproduksi ini juga memang kita tuh harus memikirkan gitu bagaimana kalau misalnya ini disimpelkan gitu. Memang kalau misal terlalu simpel itu nggak baik, cuman ada porsinya gitu. Memang ada porsinya semuanya. Nggak terlalu simpel, tapi menurut saya tuh bisa jelas dilihat sama orang kalau misalnya itu dia ngelakuin sesuatu. Kayak gitu sih menurut saya. Terus timingnya juga, timingnya itu nggak kita sembarang timing. Ibaratnya dia menelpon tuh megang HP mikir dulu berapa lama seperti itu. Dia ngechat tuh berapa lama kayak gitu. Ya memang nggak selama kita, cuman kita simpelkan lagi di mana masuknya ke film animasi ini. Kayak gitu sih kalau menurut saya untuk persentase ketiga ini. Mungkin nggak terlalu banyak karena memang udah banyak yang saya jelaskan di presentasi sebelum-sebelumnya. Mungkin itu ya mewakili semua sih untuk tahapan para produksinya dan proses pengolahannya, pengolahan cerita. Mungkin sekian dari saya dan bakal dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan teman-teman, dan mungkin ada beberapa tambahan yang mungkin Dava dan Raga bisa ngejelasin bagaimana sih kalian ngelakuin membuat plot cerita tuh di awalnya tuh bagaimana gitu. Mungkin sekian sih dari saya. Ya, silakan. Iya, ya Dava, coba dilengkapi. Mungkin ada tambahan. Ya kalau walaupun di Akbar itu sudah secara gamblang itu, ya bagaimana sih proses praproduksinya ini. Cuman tadi saya mau nanya, Bapak mau nanya nih sama Akbar, di situ Ya. pas di storyboardnya tertera ini nggak visual efeknya nggak? Ya mungkin dengan dengan captionnya atau apanya gitu di situ. Oh, kalau yang di storyboardnya Di itu storyboardnya memang ada nggak? ya, di storyboardnya ini yang kami letakkan cuma action sama Cuma timing kan? aja. Cuma 3 kan ya? Action, dialog, sama timing. Memang storyboard bahan yang kami dapat cuma ini aja Pak isinya. Cuma Oh iya, maksudnya kok nggak ada pemikiran cuma untuk seperti ini aja sih memasukkan. Pak. Terus untuk kamera rollnya, kamera shootnya itu kami letakkan di dalamnya. Oh. Nih kami letak. Kamera angle-nya ya? Ada Angle tanda kamera. panah seperti itu Pak. Oh iya. Angle kameranya gitu maksudnya ya? Iya Pak. Angle kameranya udah ada di ceritanya. Sudah ada di situ ya? Ini Pak, seperti tanda. Dilihat dari gambar-gambarnya aja ya? Iya Pak, seperti itu. Emang kamu sebenarnya kenapa? Bisa juga Pak, ini ditaruh di actionnya. Cuman kami biar lebih enak pas nerjemahinnya kami menggunakan gambar Pak. Oh iya. Mewakili dari kameranya. Ya itu yang tadi Bapak bilang, ya special efeknya nanti pada saat proses
pasca produksi gimana itu? Nanti koordinasi lagi dong sama bagian editing atau apa yang proses untuk apa? Ya untuk ngedit yang belakang terakhir lah. Apa yang mau dimasukin lagi Iya, nih? Pak. Oh iya. Compositingnya itu yang Kompositingnya ya, kompositingnya di AE atau apalah gitu. Jadi tuh memang tuh kalau dari tim terbang ini permasalahan saya sih kok belum ada sih Pak, karena mereka tuh udah bisa ngejelasin dari segi apa namanya storyboardnya itu. Mungkin yang kami pakai itu cuman angle kamera yang terutama, terus sama suara aja sih, sama paling transisi di setiap scene-nya itu doang sih Pak untuk Oh sekarang. iya, kalau transisi memang harus ya. Ya artinya biar lembut pergerakannya tidak terlalu frontal gitu ya. Iya, jadi nggak terlalu patah-patah gitu Iya, Pak patah-patah ceritanya. benar. Ya. Coba Dapak mungkin kasih tanggapan buat Akbar, mungkin dilengkapi atau apa, atau mungkin kira-kira apa sih yang kurang gitu dari film ini gitu. Ya nggak apa-apa walaupun ini mungkin udah baik, kayaknya ceritanya udah baik nih ya. Cuman kan lebih baik lagi ya, nanti ada saran-saran yang memang masuk, oh iya nih kira-kira bisa dipertimbangkan nggak gitu. Ya silakan Dava. Kalau saya kurangnya belum masukin dari angle-angle ekstrim gitu Pak. Oh iya. Kayak dari atas diperbanyak, terus frog angel dari bawah. Kayak agak drama sedikit gitu Pak. Didramatisir ya. Membuat iya. Situ sih Pak. Ya itu juga masukan yang bagus juga ya. Kalau angle kameranya track in track out itu istilah gitu kamu ngerti ini nggak, dipakai nggak atau memang gimana? Iya Pak, memang kalau dipakai Pak. Dipakai ya. Ya. Track in and track out terus ya mungkin. Nah, pada saat nanti di compositing ya kan dimasukkan unsur-unsur apa spesial efeknya gitu loh. Ya mungkin dia sedang naik odong-odong misalnya, dia seolah-olah dia sedang naik pesawat gitu, seolah-olah gitu ya. Tapi kan di situ juga ya mungkin kamu kasih efek atau apa ya biar kayak didramatisir lah. Biar itu kelihatan hidup banget gitu loh. Iya Pak, kayak kemarin tuh kami taruh special effect tuh bling-bling Pak. Oh kayak begitu ya? Karena kan jadi kan nampak gitu Pak spesialnya. Iya. Ya harus kayak ini cahaya ya. Gitu. Bener kayak cahaya atau mungkin karena dia naik ke solar pesawat ya mungkin aja ada angin atau apa gitu ya. Ya terlihat mungkin dari jendela atau apa gitu. Kalau untuk Raga sendiri ada nggak kasih masukan nih? Ya, ibaratnya nih udah jadi nih, udah diterangkan sama Akbar ya Raga, mungkin ada masukan gitu biar untuk satu tim ini kayaknya terlihat kompak gitu. Oh ya saling mengisi ya, saling mengisi. Saya cuma mau nanggapi ya Pak. Iya ya boleh. Tadi kan Bapak nanya apakah visual efeknya ditulis apa enggak kan Pak? Iya benar. Karena kami ini kan Pak cuman bertiga nih Pak, artinya tim kami ini nggak terlalu besar sekali, jadi koordinasi itu gampang Pak. Jadi kami saling koordinasinya satu sama lain aja, jadi gampang itu mau nambahin ini itu gitu Pak. Kalau sepengetahuan Bapak saya, jadi kan nggak terlalu mendetailkan. Jadi kami nggak biar hemat waktu juga sih Pak waktu itu. Jadi kami nggak terlalu detail kali di penulisan. Jadi kebanyakan di koordinasi aja Pak. Oh iya. Karena kamu sering ketemu ya. Iya Pak. Ya itu bisa sih sebenarnya kamu masukin nanti setelah nanti finalnya nanti hari Minggu kan ada presentasi. Terus sama apa lagi? Yang Bapak tanya ide awal Pak. Nah iya. Ide awal itu sebenarnya ya. Ide awalnya itu memang dari tim sendiri. Tiba-tiba apa gimana? Ya dari tim sendiri, bukan original dari tim. Ide itu dapat kami nyari referensinya ke orang lain Pak. Jadi bukan dari tim kami bertiga, tapi dari orang lain. Kami cari-cari cerita gitu Pak, yang cocok sama tema waktu itu Pak. Terus kami udah dapat gambarannya gitu Pak.
itu kami yang ngembangi Pak, kami nambah-nambahin, kami pokoknya ditata rapi gitu dari satu sampai terakhir gitu Pak. Oh iya, nggak apa-apa, kan juga Bapak pernah bilang kamu boleh-boleh aja ngambil ide orang lain, tapi konsepnya tetap kamu mau bikin konsep di tim kamu sendiri. Ya kamu tambah-tambahin, kamu lengkapi, yang tadi tidak ada jadi ada. Terus pokoknya sebagus mungkin kamu bikin. Nah kalau seandainya sudah jadi, lebih bagus dari yang punya ide pertama begitu loh, ya kan? Iya Pak. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Banyak kok film-film kita misalkan ya, di kita nih niru-niru cerita apa gitu. Tapi memang tampilannya beda, setelah dia bikin itu beda dengan yang awal. Cuman konsep ceritanya sinopsisnya begini, tapi kan pada saat proses produksinya itu beda lagi gitu. Emang harus dibedain gitu loh. Jangan sampai ternyata hanya menjiplak aja kayak copy paste gitu loh. Iya Pak. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kamu jangan merasa bersalah atau ini ya. Kamu tetap harus punya semangat karena kamu udah punya tim dan bikin film yang mungkin kamu ngambil idenya dari orang lain gitu. Tapi kamu punya dengan cara tersendiri mengembangkan idenya itu seperti apa dengan cara kamu sendiri gitu. Ya, untuk kali ini Tabita ada masukan atau bagaimana? Coba Tabita. Wah, ini ya. Sinyalnya kali. Halo, Tabita. Kirain hujan di Cikawrawati, kirain hujan. Ya, kedengeran. Lagi enggak, Pak? Ya, silakan. Aku kalau masa ribet kan karena kayak emang juga kan, jadi kayak menurutku yang udah di paparan tuh udah jelas gitu kan, ada mau berapa detik panjangnya, mau nanti gimana ya gitu tuh kayak ya menurutku udah jelas. Jadi iya. untuk masukan aku kayak tidak itu belum bisa ya? Masih. Oh iya. Ya artinya apa yang dipaparkan oleh Akbar udah mengerti lah ya. Ini apa sih yang sudah dijabarkan oleh Akbar, udah ngerti lah alurnya mau kemana arahnya dan juga teknik-teknik yang dipakainya. Mungkin udah ngerti lah buat Tabita ya. Iya Pak. Ya segitu aja. Udah. Ya, nah Bapak kasih tambahan nih ya, kalau nanti memang ini kan tadi ada storyboard yang Akbar bilang bahwa ngambil sesuatu, misalkan dia ngambil koin di dalam suatu akuarium, memang itu realnya harus kita tahu ya, berapa detik sih yang kita harus tuangkan ke dalam film gitu. Itu memang harus ada prakteknya gitu loh. Realnya seperti itu. Nah, diolah nanti gimana tuh cara penggeraknya gitu. Itu sama juga kayak apa ya? Misalkan namanya orang ngambil itu kan nggak langsung cepet gitu, push gitu kayak angin gitu kan. Tapi mungkin pelan-pelan dulu ya kan, masukin tangan ke dalam air. Terus di dalamnya itu seolah-olah mencari sesuatu, atau mungkin karena memang airnya bening dalam akuarium itu ya udah. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Novel Kurnia dari tim animasi Terbang ingin menjelaskan animasi terkait dengan produksinya. Saya di sini menghandle bagian storyboard, desain karakter dan background. Di sini tahapan awal saya membuat storyboard dengan media alat kertas dan pensil. Di sini saya menyesuaikan dengan skrip yang ditentukan
dan membuatnya dengan gambar-gambaran kasar. Tahapan kedua, desain karakter. Pada desain karakter, saya membutuhkan referensi sebelum membuat karakter tersebut. Dan setelah itu, saya membuat 4 karakter dengan sifat di dalam dirinya. Yang pertama, Sirap. Sirap adalah anak desainer yang cerdik, yang selalu aktif. Dan kedua adiknya si Davi yang memiliki sifat cerdik tapi pemurung. Yang ketiga, ibunya memiliki sifat baik hati dan rendah hati. Dan si Aceng memiliki sifat baik hati dan saling membantu. Tahapan ketiga, background. Di background ini saya menggunakan media HP dan aplikasi HP. Sebelum masuk pembuatan background, di sini saya mensamakan dengan storyboard sesuai dari angle, sudut pandang, dan tempat yang ditentukan dengan tentukan shoot. Di background ini saya membuat terdiri dari 3 layer, yaitu foreground, middle ground, dan background. Dan memasuki tahap sketsa, terus memasuki tahap outline dan pewarnaan. Jika sudah memasuki tahap finishing dengan save format JPEG dan memberikan formatnya kepada rekan saya, yaitu Devano. Segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Raga Wibawa Ginting dari kelompok terbang. Saya akan menjelaskan proses produksi dari praproduksi. Yang pertama itu saya membuat cerita, kemudian saya membreakdownnya menjadikan sebuah skrip. Kemudian skrip itu saya berikan kepada tim saya bernama Dava untuk dijadikan storyboard. Di storyboard itu akan dibuat pendetailannya seperti kamera shoot, action, timing, dan lain-lain sebagainya. Setelah di proses storyboard, itu akan masuk ke proses animating, di mana di produksi animating saya menggunakan aplikasi open source, yaitu OpenToonz. Di aplikasi OpenToonz itu saya mulai membuat outline dari sketch desain karakter yang telah dibuat oleh Dava, yaitu selaku desain karakter. Setelah saya membuat outline-nya, di situ lebih memudahkan dalam proses animating, karena hanya membedah outline tersebut dan membuatnya menjadi sebuah pose. Kemudian setelah animating selesai, saya mengirimkannya kepada compositing untuk kemudian digabungkan dengan background. Dimana di proses animating saya tidak menggunakan background, jadi saya hanya proses pure di proses animating saja. Itu hanya bagian saya, yaitu proses penceritaan dan proses animating. Sekian. Terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Selamat malam teman-teman sama Pak Mentor. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang praproduksi ya. Jadi pertama kan kemarin udah diituin idenya tentang dari lukisan ini ketika brainstorming untuk tugas desain karakter sekalian untuk tugas cerita. Lalu setelah itu saya sendiri juga memikirkan kalau saya mau dibuat cerita itu mau jadi cerita yang seperti apa gitu kan. Saat itu ya saya jatuhnya ke untuk membuat animasi pendek yang lebih tepat buat semacam animasi festival gitu kan.
jalan ceritanya yang eksperimental gitu, yang tidak terlalu mengikuti aturan pasar gitu kan, bisa dikatakan kayak kan misalnya Upin Ipin, Nusa dan Dara itu kan aturan pasarnya kelihatan gitu kan, kayak kehidupan sehari-hari gitu-gitu. Nah sementara kalau misalnya animasi festival gitu kan lebih bisa dikatakan liar ya itunya, alur ceritanya ada yang aneh-aneh, ada yang ada yang alur biasa gitu, tapi juga dikasih twist-twist yang emang jarang ditemukan di series gitu, karena series kan mengejar pasar biasanya anak-anak gitu kan. Kalau untuk animasi kan biasanya mengejar dari semua orang gitu, yang kalau bisa membuat orang merasa kayak kagum lah ya kalau lihat ada kepikiran gitu. Jadi ceritanya terbentuk karena dari pemikiran itu, kayak yaudah mau coba yang di luar dari di model cerita kayak gitu bukan yang untuk series kan awalnya. Jadi kayak mau diubah ke series agak bingung jadinya. Jadi mungkin bakal tetap bentuknya untuk animasi festival short animation gitu kan. Terus ya karakternya kan kita sudah tahu ada Neo dan ada kematian. Dalam pembentukannya itu, pembuatannya itu juga saya pikirkan dari bentuk-bentuk tubuhnya itu kan, bentuk-bentuk archetype, body type-nya itu. Kayak untuk Neo kepalanya sama banyak bentuknya yang melengkung gitu. Terus ada beberapa yang tajam itu untuk campuran dari sikapnya yang kuat gitu. Terus habis itu untuk kematiannya juga dibuat lebih rumit sedikit karena dia kan lebih dewasa. Terus untuk itu ada juga karakter pendukung yang ini warnanya juga dipikirkan untuk pengelompokannya juga. Ibu dan bapaknya itu pewarnaannya sama kayak Neo, jadi kayak termasuk ke kelompok keluarga Neo gitu. Terus untuk dokter dan suster itu lebih ke kecoklat-coklatan karena mereka sebenarnya kan kelompok karakter yang pendukung yang emang tidak terlalu diberikan ciri khas banget gitu kan. Ciri khas harus menang di dua karakter ini. Lalu untuk progress storyboardnya itu udah ada kira-kira ada 4 atau 5 halaman tuh udah jadi. Mungkin lebih penggambarannya menurut saya sih, saya menggambar storyboard tuh mungkin agak terlalu detail gitu kan. Maksudnya dari satu scene misalnya scene yang kedua ini dia di shot yang kedua ini dari ada pintu terus dari dibuka terus keluar Neo, itu kan mungkin kalau saya lihat kadang-kadang kan storyboard begitu, cuma saya juga kurang tahu sih, mungkin bisa nanti ditolong dibantu untuk pembentukan storyboardnya. Juga dari di shot ketiga Neo lagi mau nunggu lift kebuka gitu kan. Jadi ini dia pertama nekan tombolnya, terus dia nunggu sambil kayak lonjak-lonjak sedikit gitu, terus waktu kebuka kayak lompat kecil senang gitu, terus dia masuk dengan gembira, terus ya dipencet tombolnya sampai ke atas atap gitu kan. Terus untuk di sini di shot kelima ini diperlihatkan si Neo yang datang ke atap itu dan gembira. Dia lihat kotanya dengan senang, terus kayak memberi ekspresi berharap bisa keluar gitu, kayak pengen keluar gitulah ya. Terus habis itu untuk kunci pertemuannya dia sama si pemuda itu sebenarnya saya bikin si Neo dengar dengkurannya si pemuda itu lagi tidur. Jadi kayak dia lagi enak-enak di atas atap lihat pemandangan, tiba-tiba ada yang dengkur keras gitu, terus dia kayak liatin gitu kan. Terus akhirnya didatangin karena rasa penasarannya dia. Dia datangi, dia dia toel gitu, terus akhirnya akan bangun. Nah, setelah diproses sebentar oleh si Neo, dia nyadar kalau oh itu bukan orang sini, berarti kayak dari luar gitulah, ajak kenalan gitu langsung. Jadi kayak dari ekspresinya itu yang penasaran, terus langsung kayak oh ayo kenalan gitu. Dia memang dalam storyboardnya itu sengaja aku bikin untuk
memperkuat gestur-gesturnya mereka, karena emang kan ini silent movie, jadi sebisanya untuk storyboard pengen tak buat jelas gimana gesturnya mereka dan ekspresinya mereka nanti selama filmnya itu. Jadi ntar untuk animasinya untuk bikin animatiknya itu teman-teman saya juga nggak terlalu kesulitan. Saya juga ntar kan bantuin animate juga, jadi bisa kelihatan itu terbantu sama storyboardnya itu. Untuk saya baru segitu saja. Kekecilan. Untuk saya ya segitu aja. Sekarang boleh itu kalau ada masukan, saran untuk pembentukan storyboardnya. Aku. Ya oke, kasih tanggapan Akbar. Ya. Boleh lihat nggak storyboardnya? Yang lebih jelas di zoom aja, di zoom. Yang 4 panel ya 4 panel aja diperlihatkan dulu, 4 panel baru kemudian 4 panel berikutnya. Saya share dari sini deh, Pak. Nah ini kan dia kan kalau Tabita kan bikin gambar kompleks nih. Ya kayak dia tuh jadi udah bisa diginin aja kok, lebih simpelnya, biar dia tuh nggak terlalu banyak makan storyboardnya gitu. Jadi misalnya motornya ini jalan, kasih aja tanda panah arah jalan, baru sama kakinya doang kayak gitu. Baru nanti yang ininya actionnya tapi dikasih tahu, misalnya motor bergerak ke kiri dan si Neo turun dari motor. Nah kayak gitu aja ditambah-tambahin. Bisa. Soalnya kalau misalnya kalau aku bikinnya gini gitu, ntar menurutku bakal bantu buat itu nggak dimasukin ke kayak tumbuh storyboard gitu. Jadi kayak sekalian dimasukin buat nentuin timingnya sekalian gitu. Ya bisa sih kayak gitu sebenarnya, cuman ya tergantung sih, kalau misalnya timnya ngerti kan, atau makanya kan timnya kan nggak ngerti gitu. Jadi jadi lebih enak kalau menurutku ya, kalau saranku bisa diambil enggak, dikasih itu aja, kasih action aja, biar action dari bukan tulisan aja tapi dari gambarnya, ibaratnya kayak tanda panah gitu. Zoom in zoom outnya tuh juga biar pas, biar mantep tuh kayak gitu aja. Itu aja sih kalau dari aku. Oke. Aku siap-siapin aku ituin. Gimana, ada lagi teman-teman? Dava, kali ada tanggapan? Bantu memperingat untuk urusan storyboard nih. Mungkin ada pengetahuan dari Dava nih. Kira-kira itu ada kaitannya dengan background loh, itu loh. Background di situ ada. Di situ ada loh background. Mungkin dari sisi backgroundnya harusnya angle kameranya juga harus gimana. Ya kan berkaitan juga di situ. Saya mau nambahin ini kok, Kak. Ya. Ini kayak shoot pengenalan tempatnya itu, Kak. Kamarnya si siapa? Neo itu yang cewek itu. Selamat siang Bapak mentor dan teman-teman. Untuk saat ini akan disampaikan rancangan produksi dan pasca produksi dari Project Roof. Pertama, untuk yang produksi, teknik produksi yang dipakai itu adalah teknik produksi frame to frame menggunakan program komputer, jadi sudah digital dan dengan format 12 frame per second. Untuk tahapan produksinya itu nanti akan dibikin rough animation-nya dulu, terus baru di lining dan dikasih coloring. Untuk penambahan lightning itu di terakhir. Nah, selanjutnya untuk pasca produksi itu, karena kita tidak menggunakan dialog, jadi tidak perlu pengisi suara. Mungkin dari tim sendiri itu bisa mengisi suara, kayak kalau saya kaget itu bisa dimasukin suara kagetnya sendiri gitu kan. Soalnya kan ada yang
ada laki-laki dan perempuan, jadi bisa dipakai. Begitu saja, tidak usah ada dialognya, hanya suara ekspresi. Dan untuk musiknya itu rencananya menggunakan musik klasik, mungkin di cover oleh teman yang bisa, atau teman saya kan ada yang bisa musik ya, bisa bikin musik sedikit gitu, jadi mungkin bisa dibantu sama dia nanti. Untuk produksi sama pasca produksi untuk saat ini hanya itu yang bisa saya presentasikan. Untuk program untuk memproduksinya itu kemungkinan bakal saya pakai Tune Boom Harmony, dan untuk editingnya saya belum terlalu pasti ya, tapi saya merasa nyaman untuk editing dengan Filmora. Mungkin untuk memberikan visual efeknya mungkin tidak terlalu banyak nanti pemberiannya. Jadi mungkin coba di color correction doang gitu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Sama itu mau ditaruh di animasi festival kan? Iya sih, animasi festival apa aja yang ada gitu. Nah, terus nih aku kasih saran nih. Jadi tiap tahun ada yang namanya Hello Fest. Nah, itu bisa cek tuh Hello Fest. Oke. Thank you. Iya. Itu aja sih Pak, kalau dari saya Pak. Oh iya, terima kasih buat masukan ke Tabitanya ya. Iya Pak. Mudah-mudahan semua yang sudah dihasilkan dan harapan-harapannya itu tercapai ya. Karena memang itu kembali lagi kalau ada dalam satu tim itu komitmen, saling mendukung ya. Kalau Tabita mungkin sendirian masih cari-cari teman nih. Dengan masukan-masukan kamu itu juga ya bisa dikatakan itu teman juga ya. Karena sharing, nanya ya, terus dijawab dan dikasih masukan itu juga teman juga, walaupun teman dalam satu tim kita di sini gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa diajak kerja sama bareng ya. Ya kalaupun itu saling melengkapi, kenapa enggak gitu. Tadi kan Bapak share tuh film apa tuh yang tadi tuh. Sebetulnya itu film itu bukan untuk festival. Karena kemarin ya, maaf ya Tabita, kemarin itu kan yang Ramadan itu kan, itu sebetulnya itu fokusnya itu hanya untuk film biasa aja. Tapi ternyata karena memang dia mengemas filmnya itu sedemikian rupa, mungkin dari berbagai sisi ya, dinilai itu bagus tampilannya, sehingga memenangkan ya semacam kayak festival gitu yang di Malaysia gitu. Tapi itu penghargaan bagus, ibaratnya apa ya, bergengsi juga, dan itu suatu kebanggaan sebenarnya. Dan ternyata yang menggarap itu ya seperti kamu nih yang berempat ini gitu, nggak banyak orangnya. Bener, Bapak kan bilang kalau tim itu nggak usah banyak-banyak, tapi saling dukung aja udah cukup gitu loh. Satu orang bisa menguasai banyak bagian, itu lebih bagus lagi. Jadi nanti misalkan ada yang mau minta bantuan ini, dia udah siap bisa ngerjakan gitu. Multi talenta. Ibaratnya saling mendukung. Nah, kalau untuk Tabita, kalau memang ini bisa dikuasai semua, waduh, itu hebat juga. Karena sendirian kan dia. Cuma harus ada tim, jadi kamu nanti nggak keteteran. Itu aja sih sebenarnya, masalah waktu. Ya kan? Kalau sendirian, ya merasa kan kalau sendirian kok kayaknya gimana, bak-bik ibaratnya gitu. Kayaknya sibuk banget, sibuk sendiri gitu. Tapi kalau ada temen kan enak gitu. Iya. Nah ini grupnya si Akbar ini beruntung, udah satu grup, satu kelas lagi, satu kampus lagi, kan enak, tinggal koordinasinya tuh enak gitu loh. Nah Tabita juga begitu, ambil deh beberapa teman yang memang satu visi ya, mungkin satu misi ya. Nah kamu coba deh rembukan, yuk kita bareng-bareng bikinnya, enaknya gimana, koordinasinya seperti apa gitu. Pokoknya kita keluarkan ilmu-ilmu kita di animasi, mungkin yang di desain, misalnya dia DKF nih udah menguasai, keluarkan. Nah itu kan ada hubungannya dengan karakter, mungkin bagian-bagian apa yang lain untuk backgroundnya, foregroundnya gitu, saling melengkapi.
ya. Itu kalau seandainya itu saling melengkapi, aduh, akan menghasilkan yang lebih bagus ya, dari yang kamu perkirakan nanti gitu. Nah itu yang tim itu yang dari Jawa Tengah itu, daerah-daerah mana yang Bapak lupa tadi itu ya itu karena kesulitan dari timnya itu sangat solid banget gitu loh, saling mendukung, sehingga menghasilkan film yang memang tidak diperkirakan kalau itu bisa memenangkan suatu festival. Padahal film itu disiapin bukan untuk itu gitu, tapi karena bikin kemasannya film itu jadi bagus, ya orang bisa menilai dari berbagai sisi. Ya kan? Gitu deh. Tambah semangat ya. Nah, Bapak udah pernah bilang orang Indonesia itu hebat-hebat. Hebat-hebat. Cuma karena nggak dieksplor semuanya, kita nggak tahu, ya itu. Jadi kita hanya yang tahu yang ada aja, tapi yang mereka menang di luar itu ya kita nggak tahu siapa aja. Padahal banyak. Nah kamu nih berlima nih calon yang nanti untuk bisa memenangkan setiap festival itu. Makanya dari sekarang kamu harus punya keyakinan bahwa kamu itu bisa bikin film dan bisa lebih baik lagi daripada mereka gitu. Belajar. Nah, dengan belajar itu kamu pasti menemukan sesuatu yang memang kamu sebelumnya belum tahu gitu. Ya, oke ya. Oke. Saya tutup ya presentasinya. Oke, silakan. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.